Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Aryani dan teman saya Kanila Sukma. Nah, di sini kami akan menyelesaikan tugas metode sampling yang diampu oleh Bu Delia Pita Ginting yang berjudul tentang Stratified Random Sampling. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Kanila Sukma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari stratified random sampling. Yaitu, sebelum kita masuk ke pengertian, kita harus mengerti apa itu stratified random sampling. Stratified random sampling yaitu kita lihat pada PPT, yaitu populasi pelajar pada suatu kota. Dari populasi pelajar dari suatu kota tersebut, ini kan acak, itu kita pembentukan struktur itu kita pilih mana mahasiswa, mana mahasiswi, mana siswa SMA, dan mana siswa SMP. Selanjutnya kita ke skema pembentukan strata. Skema pembentukan strata ini lebih kurangnya seperti populasi pelajar tadi. Bisa kita lihat pada populasi. Bentuk gambar merupakan ciri dari elemen populasi. Gambar yang arahnya berbeda dan warnanya berbeda itu adalah bentuk gambar merupakan ciri dari elemen populasi. Dari ciri elemen populasi tersebut kita buat struktur populasi dari sebuah strata. Kita bedakan satu bentuk kelompok 1, bentuk yang berbeda kelompok 2, dan bentuk berbeda lainnya bentuk 3, kelompok 3 dan 4. Nah, di sini kita akan menjelaskan pengertian dari stratified random sampling. Dalam bukunya Elementary Sampling Theory, Taro Yamane menuliskan the process of breaking down the population into strata, selecting simple random samples from each stratum and combining trees into a single simple. Estimates population parameter is called stratified random sampling. Dari berdasarkan kutipan di atas, dapat dinyatakan bahwa stratified random sampling merupakan proses pengambilan sampel melalui proses pengambilan populasi ke dalam strata, memilih sampel acak sederhana dari setiap stratum, dan menggabungkannya ke dalam sebuah sampel untuk menaksir parameter populasi. Ini dari Demokrawati Vika A 2014. Baiklah, kita lanjutkan ke ciri-ciri stratified random sampling. Ya. Di sini stratified random sampling mempunyai dua ciri-ciri, yaitu sampel terstratifikasi proporsional, yaitu proportional stratified sampling, dan sampel terstratifikasi tidak proporsional, yaitu disproportionalization stratified sampling. Kita membahas yaitu yang pertama, sampel terstratifikasi proporsional. Di sini sampel terstratifikasi proporsional itu merupakan sampel yang dikelompokkan menjadi homogen strata. Di masing-masing kelompok diambil sampel secara proporsional. Dan yang kedua yaitu sampel terstratifikasi tidak proporsional, itu kebalikan dari sampel terstratifikasi proporsional. Itu merupakan sampel dikelompokkan homogen strata, dari masing-masing kelompok diambil sampel secara tidak proporsional. Selanjutnya, contoh yang akan dijelaskan oleh Aryani.
Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu cara pengambilan sampel stratified random sampling. Nah, bagaimana sih cara pengambilan sampel secara metode stratified random sampling itu? Nah, di sini di PPT kami kami tuliskan yaitu ada 3 metode stratified random sampling. Yang pertama, populasi dikelompokkan menjadi sub-sub populasi berdasarkan kriteria tertentu yang dimiliki unsur populasi. Nah, maksudnya yaitu seperti pengertian stratified random sampling, banyak populasi, misalnya banyak populasi, terus kita jadikan dia menjadi kriteria tertentu. Nah, gitu. Contohnya nanti ada contohnya akan kami jelaskan. Yang kedua yaitu sub populasi diusahakan homogen. Nah, jadi dari populasi tadi kan kita yang pertama itu menjadikan sub populasi tersebut bisa berdasarkan kriteria. Nah, kriteria tersebut harus bersifat homogen, itu harus sama gitu. Yang ketiga, total anggota yang diambil ditetapkan sebagai jumlah anggota sampel penelitian. Nah, ini adalah contoh dari yang cara pengambilan sampel secara stratified random sampling. Nah, mungkin kami ada salah ketik di sini. Nah, contohnya itu sebenarnya dari 1000 populasi pemilih pada pemilu akan diambil 100 orang sebagai sampel berdasarkan usia secara proporsional. Nah, di sini kita memiliki 1000 populasi. Nah, diambillah 100 sampel dengan kriteria usia pemilih dengan secara proporsional. Nah, di sini kita memakai jumlah atau yang ditentukan itu 10%, maka dari usia kita lihat yang diminta itu berdasarkan usia pemilih. Nah, kita dari 1000 populasi kita tentukanlah berapa usia pemilihnya. Kita tentukan yaitu 15 sampai 25, 26 sampai 35, 36 sampai 45 dan 45 ke atas. Nah, itulah cara pengambilan metode sampling random sampling. Di sini kami mendapatkan sebuah jurnal, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan teknik stratified random sampling. Jurnal Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang, Indonesia 2018, yang berjudul tentang analisis prediksi quick count dengan metode stratified random sampling dan estimasi confidence interval menggunakan metode maximum likelihood. Nah, ini adalah bukti jurnal yang kami angkat dan akan kami jelaskan. Nah, dari jurnal tersebut kami dapatkan deskripsi populasinya, yaitu populasi pemilih dalam pelaksanaan quick count adalah seluruh pemilih yang telah memiliki hak pilih dan telah terdaftar di TPS sebagai pemilih tetap serta dalam pelaksanaan pemilihan. Populasi TPS dalam pelaksanaan quick count adalah seluruh TPS yang ada di seluruh provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi populasi yang digunakan dalam jurnal ini adalah seluruh TPS yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang kedua itu deskripsi sampel. Adapun yang menjadi sampel pemilihan dalam pelaksanaan quick count adalah pemilih yang akan memilih di TPS yang telah terpilih secara acak. Nah, maksudnya TPS yang dipilih secara acak itu akan menjadi sampel dalam pelaksanaan quick count. Nah, ini adalah rumus dari metode stratified random sampling yang digunakan dalam jurnal ini. Setelah diperoleh besar dari ukuran sampel TPS, maka selanjutnya menggunakan metode penarikan sampel berstrata agar memperoleh ukuran sampel TPS pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, jika besar data ukuran sampel TPS per kabupaten atau kota sudah diperoleh, maka metode stratified random sampling dapat diterapkan sehingga semua kabupaten atau kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah dapat terwakili oleh hasil penarikan sampel yang telah dilakukan. Nah, di sini kita menggunakan rumus NI sama dengan N kali PI, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Kita tentukan nilai ini, di mana itu adalah ukuran sampel TPS di kabupaten atau kota ke I, N adalah ukuran sampel TPS secara keseluruhan, PI adalah populasi ukuran ukuran populasi TPS setiap kabupaten atau kota ke I. Nah, di mana cara nyari ini adalah ukuran
populasi TPS kabupaten atau kota KI dibagi dengan ukuran populasi TPS secara strata, secara keseluruhan. Nah, yang ketiga yaitu jumlah populasi, di mana di jurnal ini menggunakan jumlah populasinya yaitu 61.951 TPS. Next yaitu jumlah sampel. Nah, dari 61.951 TPS kita ambil sampelnya yaitu 87 TPS di Provinsi Jawa Tengah. Nah, di jurnal ini terdapat rumus cara menentukan ukuran sampel TPS, di mana yaitu rumusnya N sama dengan NZ kuadrat buka kurung P1 kurang P per NE kuadrat tambah Z kuadrat buka kurung P1 kurang P. Nah, di mana dari rumus tersebut kita dapatkan ukuran sampel TPS yaitu sebanyak 87 TPS. Nah, alasan kami memilih jurnal ini yaitu karena setelah membaca jurnal ini, setelah memahami jurnal ini, ternyata jurnal ini menggunakan teknik stratified random sampling dengan ciri-ciri sampel terstratifikasi profesional atau professional stratified sampling, di mana sebelumnya kami telah mempelajari tentang stratified random sampling. Nah, di mana jurnal ini juga penentuan ukuran sampel TPS untuk setiap kabupaten atau kota di seluruh provinsi Jawa Tengah yaitu secara profesional dengan formula NI sama dengan N kali PI dengan rumus tersebut. Nah, dan dapat kita lihat dari tabel dari PPT kami yaitu penentuan ukuran sampel TPS setiap kabupaten atau kota di seluruh provinsi Jawa Tengah. Nah, perlu kita ingat bahwa di jurnal ini yaitu menggunakan teknik stratified random sampling dengan formula NI sama dengan N kali PI. Nah, kita lihat dari tabel ini bahwa kita akan mencari nilai ukuran sampel TPS sesuai tidak dengan metode stratified random sampling ini. Kita lihat bahwa rumusnya itu NI sama dengan N kali PI, di mana ukuran sampel TPS secara keseluruhan itu adalah 87 dari rumus yang sudah kita dapatkan tadi sebelumnya, yaitu sampelnya itu 87 sampel. Nah, PI itu adalah proporsi ukuran populasi TPS setiap kabupaten atau kota KI. Nah, dari data ini yaitu nilainya adalah di Kabupaten Cilacap yaitu 5,02. Nah, jadi kita tinggal cara mencari N1I-nya yaitu dengan kalikan jumlah seluruh sampel yaitu 87 dikali dengan nilai PI-nya PI yang pertama yaitu 5,02, didapatkanlah ukuran sampel TPS-nya NI yaitu 4. Begitulah seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.